Hai, saya Putra Karyaman Halawa. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi yang berjudul entitlement dan presuposisi. Yuk kita simak videonya. Apa pengertian entitlement? Menurut Harimurti tahun 2001 halaman 163, entitlement merupakan makna yang timbul sebagai akibat yang ada di dalam suatu bentuk. Misalnya makna kalimat, saya menyesal telah melanggar peraturan ini. Memberikan entitlement, saya telah melanggar peraturan ini. Entitlement adalah sesuatu yang secara logis ada atau mengikuti apa yang ditegaskan di dalam tuturan. Yang memiliki entitlement adalah kalimat, bukan penutur. Teori-teori entitlement menurut para ahli. Entitlement adalah hubungan makna antara sebuah pernyataan dengan pernyataan lain jika pernyataan yang kedua secara logis merupakan implikasi dari pernyataan pertama. Menurut Brinton tahun 2000 halaman 131, entitlement adalah implikasi logis dari sebuah tuturan. Menurut Gunawan dalam Rustono tahun 1999 halaman 108, entitlement tidak lain merupakan bagian atau konsekuensi mutlak dari sebuah tuturan. Menurut Wijaya tahun 1996 halaman 39 sampai 40. Idewa Putu Wijaya tahun 2011 mengemukakan contoh sebagai berikut. A. Ali membunuh Joni. B. Joni mati. C. Dimas menggoreng ikan. D. Dimas memasak ikan. Kalimat Joni mati dan Dimas memasak ikan merupakan bagian atau konsekuensi mutlak dari tuturan Ali membunuh Joni dan Dimas menggoreng ikan. Karena membunuh secara mutlak mengakibatkan mati dan menggoreng secara mutlak berarti memasak. Jadi entitlement adalah hubungan antara tuturan dan maksudnya yang bersifat mutlak. Sehubungan dengan pengertian itu, kalimat berikut ini tidak berterima. A. Walaupun Ali membunuh Joni, tetapi Joni tidak mati. B. Walaupun Dimas menggoreng ikan, tetapi ia tidak memasaknya. Yang benar adalah jika keadaannya Joni tidak mati, maka dapat dipastikan bahwa Ali tidak membunuh Joni. Demikian juga kalau Dimas menggoreng ikan, tentu ia harus memasaknya, karena menggoreng merupakan salah satu cara memasak ikan. Berdasarkan batasan entitlement yang telah dijelaskan, maka disimpulkan bahwa entitlement adalah hubungan antara tuturan dengan maksudnya bersifat mutlak, yang artinya setiap apapun yang dituturkan lewat kalimat atau tulisan pasti selalu diikuti dengan logika. Maka mutlaknya konsep entitlement itu ada karena sebuah kalimat yang saling mengikuti. Maka kebenaran kalimat tersebut pasti tetap stabil.
tahun 2006 halaman 43. Presuposisi atau praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan lebih dulu oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki presuposisi adalah penutur, bukan kalimat. Presuposisi dianggap penting dalam memahami bahasa karena sebuah kalimat ternyata dapat mempresuposisikan dan mengimplikasikan kalimat yang lain di dalamnya. Kalimat lain itu merupakan anggapan awal yang secara tersirat atau implisit dimiliki oleh sebuah ungkapan kebahasaan sebagai bentuk respon awal pendengar dalam menghadapi ungkapan kebahasaan tersebut. Teori-teori presuposisi menurut para ahli. Louis Cummings tahun 1999 halaman 42 menyatakan bahwa presuposisi adalah asumsi-asumsi atau inferensi-inferensi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik tertentu. Nababan tahun 1987 halaman 46 memberikan pengertian presuposisi sebagai dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa atau menggunakan bahasa yang membuat bentuk bahasa atau kalimat atau ungkapan mempunyai makna bagi pendengar atau penerima bahasa itu dan sebaliknya, membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa yang dapat dipakainya untuk mengungkapkan makna atau pesan yang dimaksud. Presuposisi atau praanggapan adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Menurut Stalnaker tahun 1996 halaman 26. Dalam Rustono tahun 1999 halaman 105, yang dimaksud dengan dasar bersama itu adalah bahwa sebuah praanggapan hendaknya dipahami bersama oleh penutur dan mitra tutur sebagai pelaku percakapan di dalam bertindak tutur. Menurut Gifford 1979 dalam Rustono tahun 1999 halaman 105, prinsip dasar bersama ini dalam konsep peranggapan itu batas-batasnya ditentukan bersama berdasarkan anggapan-anggapan pembicara mengenai apa yang kemungkinan akan diterima oleh pendengar tanpa tantangan. Levinson dalam Nababan tahun 1987 halaman 48 memberikan konsep presuposisi sebagai suatu macam anggapan atau pengetahuan latar belakang yang membuat suatu tindakan, teori atau ungkapan mempunyai makna. Nababan dalam Mulyana tahun 2005 halaman 14 menyatakan istilah presuposisi adalah tuturan dari bahasa Inggris presupposition yang berarti perkiraan, prasangka. Konsep ini muncul bermula dari perdebatan panjang tentang hakikat rujukan yang ditunjuk oleh kata frasa
diposisikan tidak dapat dikatakan benar atau salah. Menurut Rustono tahun 1999 halaman 106. Berdasarkan batasan presuposisi yang telah dijelaskan, maka disimpulkan bahwa presuposisi adalah anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang ditentukan batas-batasnya berdasarkan pengetahuan kita. Misalnya pada contoh tuturan berikut. Contoh pertama. A. Istri pejabat itu cantik sekali. B. Pejabat itu mempunyai istri. Kalimat B merupakan praanggapan atau presuposisi dari kalimat A. Kalimat tersebut dapat dinyatakan benar atau salahnya bila pejabat tersebut mempunyai istri. Namun bila berkebalikan dengan kenyataan yang ada atau pejabat tersebut tidak memiliki istri, kalimat tersebut tidak dapat ditentukan kebenarannya. Contoh kedua. Adik membaca Suara Merdeka. Praanggapan yang terdapat dalam tuturan di atas adalah adanya surat kabar Suara Merdeka. Penalaran yang diajukan berkenaan dengan pendapat itu adalah bahwa jika memang ada surat kabar Suara Merdeka, tuturan tersebut dapat dinilai benar salahnya. Sebaliknya, jika tidak ada surat kabar Suara Merdeka, maka tuturan tersebut tidak dapat dinilai benar salahnya. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa memang ada surat kabar Suara Merdeka. Dengan demikian, tuturan tersebut merupakan tuturan yang benar. Jenis-jenis presuposisi. Yule tahun 2006 halaman 46 menggolongkan presuposisi menjadi 6 jenis. Yang pertama, presuposisi eksistensial. Yang kedua, presuposisi faktual. Yang ketiga, presuposisi non-faktual. Yang keempat, presuposisi leksikal. Yang kelima, presuposisi struktural. Dan yang keenam, presuposisi counterfaktual. 1. Presuposisi eksistensial. Yule tahun 2006 halaman 46 menjelaskan presuposisi eksistensial merupakan presuposisi atau praanggapan yang menunjukkan kepemilikan, tetapi lebih luas lagi keberadaan atau eksistensi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Misalnya pada contoh tuturan berikut. Ayah saya memiliki mobil sedan keluaran terbaru. Praanggapan dalam tuturan tersebut menyatakan kepemilikan, yaitu ayah saya memiliki mobil. Apabila ayah saya memang benar memiliki mobil sedan keluaran terbaru, maka tuturan tersebut dapat dinyatakan keberadaannya. 2. Presuposisi faktual. Yule tahun 2006 halaman 46 menjelaskan presuposisi faktual sebagai presuposisi faktif. Menurut Yule, presuposisi faktif adalah kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan. Kata-kata tersebut berupa kata sifat yang dapat memberikan makna pasti dalam tuturan tersebut. Misalnya pada contoh tuturan berikut. Tina tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam. Dalam tuturan di atas, praanggapannya
presuposisi non-faktual merupakan suatu presuposisi yang diasumsikan tidak benar. Peranggapan ini bisa diasumsikan melalui tuturan yang kebenarannya masih diragukan dengan fakta yang disampaikan. Misalnya pada contoh tuturan berikut, dia bermimpi bahwa dirinya menang kuis. Peranggapan yang muncul dari tuturan tersebut adalah dia tidak menang kuis. Penggunaan tuturan dia bermimpi bahwa dirinya menang kuis bisa memunculkan peranggapan non-faktual karena kalimat tersebut memunculkan peranggapan mengenai keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yaitu memenangkan kuis. Tuturan tersebut jika dibuat kalimat lain bisa menjadi andai saja dia menang kuis. Dan kata andai merupakan bentuk dari presuposisi non-faktual. 4. Presuposisi leksikal. Hewlett tahun 2006 halaman 47 menjelaskan presuposisi leksikal adalah presuposisi yang dinyatakan dengan cara tersirat sehingga penegasan atas peranggapan tuturan tersebut bisa didapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Misalnya pada contoh tuturan berikut, Andi berhenti kerja. Peranggapan dari tuturan di atas adalah dulu Andi pernah bekerja. Peranggapan tersebut muncul dengan adanya penggunaan kata berhenti dari tuturan itu yang menyatakan bahwa dulu Andi pernah bekerja, namun sekarang sudah tidak lagi. 5. Presuposisi struktural. Hewlett tahun 2006 halaman 49 menjelaskan peranggapan struktural merupakan peranggapan yang dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Kejelasan tersebut ditandai melalui penggunaan kata tanya dalam tuturan. Kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana menunjukkan peranggapan yang muncul dari tuturan tersebut. Misalnya pada contoh tuturan berikut, silahkan mencoba produk kecantikan tersebut. Tuturan di atas menunjukkan peranggapan, yaitu ada produk kecantikan. Peranggapan yang menyatakan produk kecantikan sebagai objek yang dibicarakan dapat dipahami oleh penutur melalui struktur kalimat bertanda seru atau di akhir tuturan yang menyatakan ajakan. Selain itu terdapat makna mengapa. Dalam tuturan silakan mencoba produk kecantikan tersebut yang bisa saja mengandung makna bahwa jika mencoba produk kecantikan tersebut kulit akan menjadi cantik, putih, dan lain sebagainya. Yang keenam, presuposisi kontrafaktual. Hewlett tahun 2006 halaman 51 menjelaskan presuposisi kontrafaktual adalah peranggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dari pernyataannya. Misalnya pada contoh tuturan berikut, andaikan dia masih ada, pasti kuberikan hadiah istimewa padanya. Dari contoh tuturan di atas dapat dilihat peranggapan yang muncul adalah sekarang dia tiada. Peranggapan tersebut muncul dari pernyataan kalimat dengan adanya penggunaan tuturan andaikan dia masih ada. Penggunaan kata andaikan menandai adanya peranggapan dari pernyataan tuturan yang disampaikan.